声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 246, Pertanda Aneh. Aaron dan Talim meninggalkan klub kulak setelah mereka melengkapi formulir pencalonan secara terpisah. Saat itu bukan akhir pekan, Aaron harus menjalani 2 operasi lagi di sore hari, dan Talim harus mengajari putra bungsu Viscount Conrad cara menunggang kuda. Remaja itu perlu memastikan bahwa ia tidak mempermalukan dirinya sendiri selama acara sosial Backlund di paruh kedua tahun ini. Klein memperhatikan pelayan laki-laki yang berpakaian rompi merah dan seorang pembantu dalam gaun indah datang dan pergi beberapa kali sebelum akhirnya menyerahkan bukti keanggotaannya sendiri dan lencana dengan simbol konstelasi Frost terukir di atasnya. Biaya masuk sebesar 50 pound. Masih ada 3,5 bulan tersisa tahun ini, dengan biaya tahunan sebesar 4 pound per tahun. Pelayan pria berompi merah menyodorkan kedua benda itu kepada Klein. Klein mengeluarkan 57 pound yang diberikan Mary Gale kepadanya dan menyerahkan 54 pound kepadanya. Jumlah yang melebihi biaya pendaftaran dan biaya tahunan adalah pembayaran pertama Mary. Ia sangat senang dengan seberapa cepat Klein memperoleh informasi tentang simpanan Doragu Gale serta fotonya. Keanggotaan 50 pound. Nyonya Mary adalah wanita yang sangat murah hati. Sementara Klein melihat pelayan pria dan pembantunya memeriksa uang dan memastikan jumlah pastinya, dia teringat perkenalan pribadi Stellin Semel. Ayah Mary adalah salah satu pendiri Choim Company dan memiliki saham sebesar 20%. Awalnya, perusahaan itu hanyalah perusahaan kecil yang nyaris tidak menghasilkan uang. Tetapi seiring memburuknya polusi Backlund dan meningkatnya permintaan antrasit dan arang, perusahaan itu berkembang pesat hingga menjadi salah satu dari 10 perusahaan teratas dalam industri di ibu kota. Dengan demikian, kekayaan bersih Mary meroket. Satu-satunya masalah adalah ketika ia menikah dengan Doragu Gale, perusahaan tersebut masih merupakan perusahaan yang tidak dikenal. Ayahnya tidak terlalu memperhatikan penggunaan saham sebagai mas kawinnya dan tidak melanjutkan dengan perlindungan apapun terhadap pemberian warisan dan malah menggunakan kehendak pemberian yang lebih populer. Yang pertama merujuk pada mahar sebagai harta warisan yang terpisah dan mandiri milik perempuan dan tidak tunduk pada kendali suaminya. Bahkan hak pakainya pun bergantung pada perempuan. Sedangkan yang kedua menyerahkan kepemilikan mahar kepada seluruh keluarga. Akan tetapi, suami harus segera membuat surat wasiat yang sah untuk berjanji bahwa jika ia meninggal sebelum pasangannya, pembagian harta warisan akan menjadi 2 hingga 4 kali lipat dari hak dan kepentingan mahar yang diterima. Setelah itu, sisanya akan berjalan sesuai dengan hukum waris normal yang secara efektif dapat menjamin penghidupan janda. Jika Mary mengajukan gugatan cerai sebelum ia memperoleh bukti perzinahan Doragu, saham perusahaan Choim akan dibagi rata kepada kedua belah pihak. Klein ingat Stellin berkata dengan nada iri, nilai saham saat ini mendekati 20.000 pound emas. Ditambah dengan properti lain atas nama mereka, Mary adalah wanita yang benar-benar kaya. Begitu dia bercerai, dia pasti akan menjadi incaran banyak pria di Backlund, termasuk beberapa bangsawan. Uang itu hanya cukup bagi Nona Justice untuk membunuh duta besar Bakerland 2 kali. Klein tiba-tiba memikirkan hal itu ketika dia melihat pelayan pria berompi merah dan pembantu yang cantik membungkuk padanya. "Tuan Moriarty, selamat datang di klub kula."
Mendengar ini, Klein mengambil bukti keanggotaan dan lencana Frost. Yang pertama terbuat dari kertas elastis yang tampak seperti kartu dengan nama Klein dan tanggal mulai keanggotaannya di atasnya. Setelah membubuhkan cap jari telunjuk, bukti keanggotaan pun resmi siap digunakan. Yang terakhir adalah lencana khas Kulak Club yang dinamai berdasarkan tanggal pendiriannya pada awal November yang bertepatan dengan bulan konstelasi Frost. Simbol dan angka 192 dicetak di bagian depan, diikuti oleh tulisan Sherlock Moriarty di bagian belakang. Klub ini sekarang beranggotakan 192 orang, tanya Klein santai. Ya, klub kami tidak menerima orang tanpa rekomendasi. Pelayan berompi merah itu tersenyum dan memperkenalkan, di lantai pertama, ada kafetaria prasmanan, bar, perpustakaan, ruang skuas, ruang konferensi, dan ruang kartu. Anda dapat menggunakan semuanya secara gratis. Makanan dan anggur juga gratis untuk Anda cicipi. Ada 16 ruang santai dan 2 ruang konferensi kecil di lantai 2. Ruang-ruang itu juga gratis dan dapat digunakan selama tidak ditempati. Pembantu yang cantik itu menunjuk ke belakang dan berkata, ada 2 lapangan tenis di halaman, gratis. Ada 2 lapangan tembak di bawah tanah, dan Anda hanya perlu membayar biaya sewa peralatan yang sesuai. Jika Anda tidak puas dengan prasmanan sederhana, Anda dapat memesan à la carte. Kami memiliki koki eksklusif, dan Anda hanya perlu membayar bahan-bahannya. Akomodasi, makan, dan hiburan semuanya disediakan. Seperti yang diharapkan dari sebuah klub kelas atas. Klein dengan tulus berterima kasih kepada Nyonya Mary. Ia tersenyum hangat dan berkata, kirim seseorang untuk mengajakku berkeliling, sehingga aku bisa membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Setelah itu, beri aku ruang santai untuk tidur siang. Baiklah, pelayan merah itu membuat gerakan mengundang. Setelah membiasakan diri dengan lingkungan Kulak Club, Klein memasuki sebuah lounge dan dengan saksama mempelajari tata letak tempat itu. Ia menemukan bahwa tempat itu mirip dengan kamar hotel generasi selanjutnya. Dikatakan bahwa tempat itu didekorasi dengan gaya intis. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan bukti perselingkuhan Doragu besok. Tidak mungkin menyembunyikan lampu kilat kamera. Dengan kata lain, aku hanya punya 1 kesempatan untuk mengambil gambar. Dan jika aku melakukannya, aku pasti akan dikeluarkan dari klub. Aku harus memikirkan cara yang aman. Aku akan membaca koran nanti dan mencoba menentukan perkembangan kasus Ian melalui berita. Dari sana, aku dapat menentukan 3 hari mana yang harus kujaga. Klein mondar-mandir, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat itu, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan dia menjadi tegang. Apakah ini firasat badut? Namun, tidak ada adegan dalam pikiranku. Klein merasakan udara di sekitarnya berubah tenang seperti ketenangan sebelum badai. Tak lama kemudian perasaan itu hilang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah bahaya sedang mendekat? Namun, tidak ada yang seperti ini terjadi ketika saya diserang oleh Mersol. Bingung, Klein mengeluarkan koin dan meramalkan apakah dia akan diserang dalam beberapa hari ke depan. Jawabannya negatif. Setelah berpikir beberapa detik, Klein menutup tirai dan berpura-pura tidur siang. Dia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan berjalan di atas kabut abu-abu. Dia duduk dan berpikir cukup lama sebelum bergumam pada dirinya sendiri, aku akan berada dalam bahaya besar dalam beberapa hari ke depan. Setelah mengulangi pernyataan itu, dia menjentikkan koin itu lagi dan melihat benda berwarna tembaga itu jatuh dan mendarat di telapak tangannya yang terbuka. Kali ini potret raja menghadap ke atas. Itu berarti hasil positif.
reaksiku barusan benar-benar pertanda bahwa bahaya akan datang. Klein menyipitkan matanya dan bersandar di kursinya. Dia agak bingung dengan masalah ini. Baik sebagai pelihat maupun badut, mereka belum pernah menunjukkan kemampuan seperti itu sebelumnya. Bahkan jika mereka dapat memprediksi bahaya, itu karena targetnya berada tepat di depannya atau di sampingnya. Tidak ada seorang pun di sekitarku. Dari fakta bahwa ramalanku keliru, itu pasti melibatkan sequencer yang relatif lebih tinggi, kemungkinan besar asisten Bakerland. Pada akhirnya, itu benar-benar memberiku firasat. Ini tidak ilmiah, ini tidak mistis. Pasti ada sesuatu yang lain di baliknya, tetapi aku belum bisa memastikannya. Klein melihat sekeliling dan melihat kabut tanpa batas, merah tua dan tenang, istana berdiri seperti biasanya. Dia menahan keraguannya dan berhenti memikirkan alasannya untuk sementara. Sebaliknya, dia memfokuskan perhatiannya pada serangan yang akan terjadi. Setelah beberapa kali ramalan lagi, Klein menemukan bahwa ia hanya dapat memastikan bahwa akan ada bahaya besar dalam beberapa hari ke depan. Itu tidak dapat dipersingkat menjadi 3 hari, 2 hari, atau bahkan 5 jam. Dengan kata lain, ia hanya dapat memperoleh wahyu yang agak samar. Dan dalam ramalan mimpi, dia melihat Ian mengenakan mantel lamanya, berdiri di jalan dengan lampu gas yang elegan dan bulan merah kabur di belakangnya. Selain gambar ini, tidak ada yang lain. Bagaimana aku harus menafsirkan ini? Klein berpikir sejenak. Dia hanya bisa berasumsi bahwa ini adalah pertanda bahaya. Tanpa menunda lebih lanjut, ia kembali ke dunia nyata. Meninggalkan Kulak Club dan pergi ke cabang Hillston di dekat Backlund Bank untuk menarik sisa 100 pound dari rekeningnya. Jumlah 1000 pound dari Justice belum dicairkan dan direkonsiliasi. Tanpa informasi terkait yang dikirim ke cabang, rekening tidak disinkronkan dan, secara teori, ada celah. Klein dapat menarik 100 pound dari cabang lain dan memanfaatkan kesempatan itu ketika semua rekening tidak sinkron. Namun, ini hanya teori. Untuk menghindari tindakan serupa, bank memiliki banyak aturan tentang akun anonim. Pertama, aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengiriman informasi serupa di kota yang sama. Kedua, aturan tersebut membatasi penarikan tunggal tidak lebih dari 500 pound. Dan ketiga, jika penarikan terakhir tidak dilakukan secara lokal, diperlukan telegram untuk menanyakannya, dan hari ini. Klein menghadapi situasi ketiga. Setelah menyimpan uangnya, ia naik kereta kuda ke daerah jembatan Backlund dan memasuki Bravehearts Bar. Di bawah bimbingan Kaspar, dia melihat Marik duduk di ruang kartu. Dia tidak dikelilingi oleh zombie. Klein membuang ide menggunakan spiritualitasnya untuk membungkus peluit tembaga milik Azik. Menamparkan beban seberat 100 pound di atas meja, dan berkata kepada Marik yang pucat, "Aku setuju dengan kesepakatan itu. Saya akan membayar uang muka sebesar 100 pound. Saya akan membayar 300 pound lagi setiap hari tambahan saya dilindungi." Perlindungan dimulai sekarang. Pandangan Marik jatuh melewatinya dan mendarat di suatu tempat di belakangnya. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, dia setuju." Klein berbalik karena terkejut dan hanya melihat dinding dan tidak ada apapun kecuali udara. Dia diam-diam mengaktifkan penglihatan rohnya, tetapi dia gagal menemukan apapun. Marik memasukkan 100 pound ke dalam sakunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau bisa kembali sekarang. Dia sudah mulai melindungimu secara tersembunyi. Kalau aku tidak meramalkan hal ini sebelumnya, aku pasti akan menganggap kalian semua sebagai penipu." Klein mengamati sekelilingnya dan sengaja bertindak seolah-olah dia pergi dengan gigi terkatup.
Sepanjang perjalanan, dia sesekali mengaktifkan dan menonaktifkan penglihatan rohnya, terus-menerus mengamati luar melalui jendela kereta, tetapi dia tidak menemukan yang disebut pengawalnya. Kembali di Jalan Mins nomor 15, Klein menutup pintu, masuk ke kamar mandi, menyalakan keran, dan mencuci tangannya. Suara cipratan air menghilang saat ia menyingkirkan tetesan air dan menyekat telapak tangannya dengan handuk. Kemudian, ia mengangkat kepalanya untuk melihat dirinya di cermin guna memeriksa penampilannya. Pada saat ini, dia melihat dirinya menghilang di cermin sebelum berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan gaun kerajaan hitam. Wanita itu berambut pirang terang dan bermata biru. Dia tampak sangat lembut, tetapi wajahnya sangat pucat. Dia mengenakan topi hitam kecil, mengangkat roknya, dan membungkuk pada Klein. Tanpa menyembunyikan keterkejutannya, Klein mundur beberapa langkah dan bersandar ke dinding. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ini mungkin pengawal yang disewanya seharga 1.000 pound. Bayangan di cermin itu segera meredup dan Klein melihat dirinya sendiri lagi. Semuanya telah kembali normal. Penguasa Misteri bab 247, seluruh ceritanya. Sosok di cermin itu jelas, tetapi seolah-olah wanita dalam gaun kerajaan berwarna hitam itu tidak pernah muncul. Klein diam-diam mengaktifkan spirit vision-nya, tetapi tidak menemukan apapun. Apakah aku baru saja menyewa hantu perempuan sebagai pengawalku? Dia bahkan lebih aneh daripada hantu perempuan. Paling tidak, seseorang dapat melihat hantu dengan spirit vision. Klein dengan serius menyentuh peluit tembaga milik Azik di sakunya, tidak merasakan apapun kecuali hawa dinginnya. Seperti sebelumnya, peluit itu tidak memiliki perubahan tambahan. Dia tidak terpengaruh oleh peluit tembaga itu. Sepertinya dia bukan makhluk hidup. Namun, aku tidak yakin. Saat itu, peluit tembaga itu dikubur bersamaku, tetapi mayat-mayat di sekitarku tidak bertingkah aneh. Apakah karena mereka yang dikubur di kuburan itu telah mengalami pelepasan oleh para pendeta dan uskup? Kapan itu berhasil dan kapan tidak? Ketika urusan dengan duta besar ini selesai, dan jika aku masih hidup, aku akan pergi ke kuburan dan mencoba mencari tahu ruang lingkup efeknya dan batas-batasnya. Aku tidak selalu bisa membawa bom waktu seperti ini. Klein mencuci wajahnya dan keluar dari kamar mandi. Tepat saat dia mengambil koran di ruang tamu dan hendak membacanya di ruang tamu atau kamar tidur, dia mendengar bel pintu berbunyi. Pikiran Klein menjadi tegang saat mendengar suara denting itu. Dia mengenakan mantelnya dengan berbagai macam bahan di dalamnya dan berjalan menuju pintu dengan hati-hati. Dia jelas tahu bahwa bahaya akan mendekat dalam beberapa hari ke depan. Setelah berdiri di balik pintu dan menunggu sejenak, pemandangan di luar secara alami muncul dalam pikiran Klein. Bulan merah tua samar-samar terlihat di langit. Lampu gas yang elegan di kedua sisi jalan menerangi jalan yang basah. Seorang anak laki-laki mengenakan mantel tua berdiri di sana. Matanya yang merah terang tampak dalam dan linglung. Ian Wright, mengapa dia muncul? Bukankah ini yang kulihat dalam ramalan mimpiku? Apakah ini pertanda bahaya? Klein membuka pintu dan melangkah mundur 2 langkah dengan hati-hati. Detektif Moriarty, Ian melepas topi coklatnya, membungkuk, dan berkata dengan suara pelan, "Saya datang untuk meminta maaf. Saya minta maaf telah melibatkan Anda dalam masalah yang berbahaya ini." Klein mengerutkan alisnya dan bertanya, "Yang seharusnya kau lakukan adalah pergi ke kantor polisi." Ian melihat sekeliling dan menundukkan kepalanya. "Saya baru saja keluar dari MI9. Ah, apakah itu nama departemen khusus militer?" Klein melangkah ke samping, menunjuk ke ruang tamu dan berkata, "Mungkin kita bisa mengobrol."
Aku setidaknya harus tahu apa yang menempatkanku dalam situasi ini. Dia mendesah dalam hati. Ian tidak berdiri dalam upacara saat ia mengikuti Klein ke ruang tamu dan duduk di tempat yang sama seperti yang dilakukannya terakhir kali. Dia baru saja hendak membuka mulutnya ketika Klein tiba-tiba menambahkan, "Jika apa yang kau katakan akan membuatku berada dalam bahaya yang lebih besar, maka tidak perlu memberitahuku tentang hal itu." Tidak, semuanya akan segera berakhir. Ian memiliki ketenangan yang melampaui usianya. Klein merasa lega dan bertanya karena penasaran, "Jadi, apa sebenarnya yang terjadi?" Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sesosok muncul dari kaca jendela oril di seberang ruangan, gaun hitam kerajaan. Rambut panjang diikat dengan sanggul, mata biru, fitur wajah yang halus, dan wajah pucat. Dia adalah wanita yang sebelumnya menyapa Klein di cermin. Wanita ini tampaknya menemukan kursi dengan sandaran tinggi yang samar dan duduk. Telapak tangan kirinya menopang siku kanannya sementara tangan kanannya menopang wajahnya, berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian sambil tampak tanpa ekspresi. Untuk sesaat, Klein bingung. Ian, yang terdiam beberapa detik, berkata pelan, "Sebenarnya, Detektif Zriel adalah mata-mata Kekaisaran Feysa. Dia mengadopsi beberapa anak gelandangan dan mengajari mereka cara mengumpulkan informasi. Aku salah satunya, jadi begitulah adanya. Saya terlibat dalam konspirasi mata-mata besar." Klein tiba-tiba merasa tercerahkan. Ian menatap meja kopi dan melanjutkan, "Kami memiliki keuntungan dari segi usia, dan sering diabaikan oleh orang lain, sehingga kami dapat mengumpulkan banyak informasi yang berguna. 2 minggu lalu, saya menemukan petunjuk mengenai naskah Helmosuin." Helmosuin, Klein merasa nama itu tidak asing. Ian menatapnya dan menjelaskan, "Turani von Helmosuin, ilmuwan terhebat setelah Kaisar Roselle, seorang matematikawan, seorang mekanik, dan bapak mesin perbedaan generasi kedua." Jadi itu dia. Klein tiba-tiba teringat informasi yang relevan. Ia bukan hanya seorang ilmuwan hebat, tetapi juga seorang ilmuwan gila. Ia percaya bahwa cacat bawaan dalam keberadaan manusia hanya dapat diperbaiki melalui mesin. Ia suka makan gula seolah-olah gula adalah sumber energinya sendiri. Ia menghilang secara misterius saat meneliti mesin pembeda generasi ketiga, dan merupakan tokoh penting yang dicari oleh setiap negara. Naskahnya, apakah naskah itu melibatkan mesin pembeda generasi ketiga? Klein bertanya dengan nada menyelidik. Mesin perbedaan adalah perangkat mekanis untuk komputasi. Mesin ini dapat secara efektif meningkatkan efisiensi penelitian ilmiah dan berbagai proyek. Menurut Klein, mesin ini merupakan komputer alternatif di era uap. Tentu saja, saat ini mesin ini hanya dapat melakukan komputasi. Ian menggelengkan kepalanya. "Saya tidak yakin. Saya tidak benar-benar melihatnya. Mungkin ada beberapa ide terkait." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan menceritakan apa yang telah terjadi. "Ketika saya melaporkan hal ini kepada Detektif Zriel, dia sangat senang dan menyuruh saya menindaklanjuti petunjuk itu sementara dia sendiri segera melaporkannya kepada atasannya. Butuh waktu untuk memastikan di mana naskah itu berada, tetapi saya takut akan bahaya, jadi saya tidak mencurinya secara langsung. Saya memutuskan untuk kembali ke Detektif Zriel, dan setelah itu, seperti yang saya katakan, rumah Detektif Zriel disusupi sementara banyak jebakan kecil tidak diperbaiki, dan dia tidak menanggapi permintaan kontak saya. Geng Zemanger mencoba menangkap saya. Dengan bantuanmu, aku mengonfirmasi kematian Detektif Zriel. Aku mengambil gigi palsu dari mayatnya. Oh, itu terjadi setelah kami berpisah."
Detektif Zriel memberitahu saya bahwa di bagian dalam gigi palsu itu tertulis sebuah metode untuk segera menghubungi atasannya. Itu adalah metode yang bahkan tidak diketahuinya dan merupakan sesuatu yang hanya akan dicabutnya jika terjadi kecelakaan. Klein mengangguk sedikit dan berkata, "Jadi, kamu mengirim telegram?" Ekspresi terkejut yang langka terpancar di wajah Ian saat dia bertanya, "Apakah orang-orang dari MI9 memberitahumu hal itu?" "Tidak. Seorang temanku kebetulan melihatmu dibakar di street." Klein dengan santai membuat alasan. "Begitu." Ian mengangguk dengan depresi. "Saya menghubungi atasan detektif Zriel di Backlund melalui telegram dan mengatur waktu, tempat, dan cara pertemuan, tetapi tak lama kemudian, saya ditemukan oleh geng Zemenger." "Tidak, tepatnya, dia adalah seorang perwira intelijen Republik Intis." Itulah yang dikatakan orang-orang dari MI9 kepada saya. Untungnya, MI9 tiba tepat waktu, dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang kacau. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, saat saya bertemu dengan atasan detektif Zriel sore ini, saya kembali disergap oleh para perwira intelijen Intis. Sayangnya, saya tertangkap oleh mereka, dan saya sangat takut mati, jadi saya menceritakan semua yang saya ketahui. Namun, mereka tidak menepati janji dan tetap ingin membunuh saya. Pada saat itu, MI9 akhirnya menemukan saya. Hanya pada saat-saat seperti itulah kau terlihat seperti remaja berusia 15 atau 16 tahun. Tepat saat Klein merenungkan hal ini, ia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah dari apa yang baru saja dikatakan Ian. Kembali ketika dia mengetahui ada sesuatu yang penting tertinggal di mayat Zriel dan Ian telah berhasil mengambilnya, dia menganggap hal itu tidak penting. Karena dia berpikir bahwa Beyonder kurang memiliki keterampilan, dan bahwa Beyonder telah kehilangan sesuatu karena medium itu hanya memberikan sedikit informasi yang berguna. Namun, setelah memastikan bahwa duta besar memiliki jalur mid-sequence Beyonder of the Seer, situasinya menjadi sangat aneh. Dengan mediumship yang kuat, mustahil gigi palsu itu tidak akan ditemukan. Meninggalkan mayat di tempat terpencil dan sulit ditemukan sepertinya bukan sebuah jebakan. Dikombinasikan dengan deskripsi Ian, jawabannya menjadi jelas. Klein mengangguk dan berkata, "Pernahkah kau memikirkan kemungkinan bahwa atasan Zriel memiliki pengkhianat di sekitarnya? Seorang pengkhianat yang membelot ke dinas intelijen Intis? Itulah sebabnya Zriel terbongkar dan terbunuh saat dia memperoleh petunjuk naskah itu, dan juga mengapa kamu disergap. Itu karena duta besar Intis memiliki informasi tentang atasan Zriel. Itulah sebabnya dia tidak terlalu memperhatikan metode komunikasi mendesak yang tertulis di bagian dalam gigi." Laporan Zriel kepada atasannya secara langsung menyebabkan kematiannya. Ian langsung linglung saat mendengar itu. Butuh waktu cukup lama sebelum dia mengepalkan tangannya karena marah, berusaha keras menenangkan diri sambil berkata, "Aku tidak menyangka. Kau benar-benar detektif yang hebat." Dia diam-diam menghela napas dan mengganti topik pembicaraan. "Saya telah membocorkan keberadaan naskah itu kepada MI9 dan semua yang lain. Mereka juga menyebutkan kesulitan Anda secara sepintas. Mereka tidak mencurigai saya berbohong, mereka juga tidak mengirim siapapun untuk mengawasi saya. Mereka semua bersaing untuk mendapatkan naskah itu. Namun, dengan tekanan seperti itu, tidak seorang pun bisa berbohong." Setelah berkata demikian, Ian berdiri dan memberi hormat yang dalam. "Izinkan saya meminta maaf sekali lagi. Maaf telah melibatkanmu dalam hal ini. Sebenarnya, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun untukku." Setelah memahami seluruh situasi, Klein tersenyum dan berkata, "Tidak,
masalah utama dalam masalah ini adalah karena saya membuat kesalahan yang membuat saya berakhir dalam situasi saya saat ini. Saat dia mendengarkan, dia menggunakan deskripsi Ian tentang seluruh situasi dan refleksinya tentang beberapa hari terakhir dan menegaskan bahwa dia telah membuat 2 kesalahan. Ketika saya menemukan bahwa masalah Ian lebih dalam dari yang terlihat, saya tetap menerima permintaan tersebut. Itu bukan masalah karena saya hanya merasa bahwa itu melibatkan geng, dan paling banyak, hanya akan ada 1 atau 2 Beyonder yang tidak berani mengekspos diri mereka sendiri. Namun, ramalan itu tidak memiliki cukup informasi dan berakhir dengan kegagalan. Ini berada dalam batas-batas yang dapat saya selesaikan sendiri, dan biasanya tidak akan ada masalah. Saya bahkan dapat mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan Beyonder Backlund. Setelah menemukan mayat Zriel dan memastikan bahwa masalah ini serius, aku seharusnya mempertimbangkan kepekaan identitasku dan dengan tegas melepaskan diri dari kasus ini. Aku seharusnya membiarkan Ian menangani sendiri masalah selanjutnya. Ini tidak akan menjadi masalah dan akan menjadi pilihan yang cukup hati-hati. Salah satu kesalahan yang saya buat adalah saya tidak gentar atau mengungkapkan apapun tentang Ian ketika Mersault mendatangi saya. Saya hanya mengira dia dari sebuah geng, dan ada beberapa Beyonder di balik geng itu. Siapa sangka akan melibatkan sosok seperti Duta Besar Intis, terlebih lagi, saya tidak pernah menyangka Mersault akan bertindak gegabah seperti itu. Setelah gagal menjalankan misinya, dia tidak mengancam, mengintimidasi saya, atau melanjutkan dengan pilihan lain. Sebaliknya, dia datang langsung untuk membunuh saya agar mediumship dapat dilakukan. Dia bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menyesali keputusan saya. Akibatnya, situasi saya semakin memburuk. Jadi, ini bukanlah kesalahan yang terlalu subjektif atau terlalu serius. Satu kesalahan yang benar-benar menyebabkan saya berada dalam situasi pasif adalah kesalahan kecil yang saya buat sejak awal. Saya menyewa rumah dan menerima misi sebagai Sherlock Moriarty tanpa mengenakan penyamaran. Hal ini mengakibatkan saya tidak dapat melarikan diri setelah identitas saya sebagai Beyonder terungkap kepada Duta Besar. Bahkan saat saya bertindak ngeri dan panik, membuat MI9 dan Departemen Kepolisian percaya bahwa pelarian saya hanya akan menjadi hal yang normal, saya tidak berani melarikan diri. Saya takut ketika Duta Besar gagal menemukan target untuk balas dendam, dia akan memberitahu para pejabat tentang saya. Dan menurut pengalaman saya sebagai Night Hawk, sebagian besar penegak resmi seperti Night Hawks, Machinery Heavy Mine, dan Mandated Punishers menyimpan permusuhan terhadap Beyonder yang tidak terkendali. Mereka pasti tidak akan mengabaikan saya hanya karena saya seorang Beyonder Low Sequence dan akan memulai penyelidikan. Pada waktunya, penampilanku akan menjadi bukti yang jelas. Aku akan dikejar oleh Beyonder urutan tinggi dari Gereja Dewi karena aku bangkit kembali meskipun terlibat dengan artefak tertutup kelas 0. Tidak mungkin hal-hal seperti itu tiba-tiba terlupakan atau dianggap remeh oleh orang lain. Aku harus mempersiapkan skenario terburuk terlebih dahulu, dan jika aku baru bereaksi saat Duta Besar mengambil tindakan, itu pasti sudah terlambat. Baik itu pembunuhan, mencari pengawal, atau membeli barang, semuanya butuh waktu. Hanya jika Duta Besar dan asistennya meninggal atau perhatian dialihkan ke penyelidikan atas kematiannya, aku akan mampu menyelesaikan bahaya laten ini. Asistennya tidak memiliki status resmi, jadi dia tidak dapat berinteraksi dengan para pejabat. Bagi seorang Sequence 9 atau Sequence 8, seseorang yang keberadaannya tidak diketahui, tidak ada alasan untuk berusaha melaporkanku. Tentu saja, kematiannya adalah hasil terbaik, maka tidak akan ada bahaya laten apapun.
Dibandingkan dengan mencari Tuan Azik untuk meminta bantuan atau perhatian tertuju padaku karena kejadian 008 lagi, serta dikejar oleh High Sequence Beyonders. Membunuh duta besar adalah pilihan yang relatif lebih sederhana. Bahkan jika gagal, aku hanya bisa menanggung salah satu dari dua hasilnya. Semuanya berawal dari kekhilafan kecil di awal. Aku hanya membayangkan bahwa di kota metropolitan dengan lebih dari 5 juta orang dan sedikit orang yang mengenalku sementara aku sengaja menghindari Night Talks. Tidak perlu bagiku untuk mengenakan penyamaran setiap hari, karena akan lebih mudah bagi orang lain untuk menyadari ada yang tidak beres. Namun, untuk kesalahan sekecil itu, aku harus membayar lebih dari 10.000 pound emas sebagai harga tanpa ada jaminan untuk menyelesaikannya. Saya benar-benar seperti badut, dengan satu kesalahan yang memicu reaksi berantai, hanya untuk menghasilkan upaya putus asa untuk menyeimbangkan diri agar dapat menyenangkan penonton. Ini semua karena kurangnya pengalamanku. Ini pertama kalinya dalam 2 kehidupanku, aku menjadi buronan. Setelah masalah ini benar-benar terselesaikan, mengungkap identitasku sebagai Beyonder tidak akan lagi berbahaya. Mereka hanya akan berpikir bahwa aku memperoleh ramuan saat mencari pengawal dan tidak meragukan asal-usulku. Tentu saja, aku harus terbiasa memakai kacamata dan kumis di masa depan sehingga orang-orang di sekitarku secara bertahap akan terbiasa dengan citra baruku. Di masa depan ketika mereka bertanya tentangku, mereka hanya akan memikirkan citra baru ini. Setelah memikirkan seluruh masalahnya, tawa Klein menjadi lebih jelas, membuat Ian merasa aneh. Sudah saatnya aku pergi, aku harus menghilang untuk sementara waktu, kalau tidak, aku mungkin akan dijebloskan ke penjara. Ian mengenakan topinya, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Klein tidak menghentikannya, melihatnya menghilang dalam cahaya bulan merah, sementara wanita di dekat jendela Oriel telah menghilang tanpa dia sadari. Penguasa misteri bab 248, menunggu dari kedua sisi. Karena kedua belah pihak mengetahui keberadaan naskah Helmoswyn, masalah ini akan berakhir malam ini. Oleh karena itu, duta besar akan memiliki kebebasan untuk membalas dendam. Apakah ini alasan bahaya yang akan datang? Klein memperoleh pemahaman kasar tentang hasil ramalan dan pertanda yang tidak dapat dijelaskan. Jika dia tidak memiliki jimat bahasa kebusukan atau pengawal kuat yang menghabiskan 1.000 pound selama 3 hari, dia pasti akan pergi ke kantor polisi atau markas besar gereja Dewa Mesin dan uap di Backlund, Katedral Saint Hierland untuk tinggal sementara. Dia bisa menghindari kemungkinan serangan dan menunggu pembunuhan duta besar. Mengenai seberapa sukses pembunuhan itu, Klein juga tidak yakin. Dia sudah mempertimbangkan hasil terburuk dan punya rencana untuk itu. Namun kini, dengan persiapan yang lebih matang, ia tak ingin lagi menghindarinya. Ia akan tinggal di rumah dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan menantikan penyerangnya datang mengetuk pintunya. Sekuens 9 Hunter Mersol terbunuh olehku. Jika mereka mengirim orang lain lagi, mereka setidaknya akan menjadi sekuens 7, atau bahkan sekuens 6 atau 5. Mereka mungkin datang dalam jumlah banyak, tetapi terlepas dari itu, selama aku menyelesaikannya, aku akan mendapatkan formula dan karakteristik Beyonder. Aku kemudian dapat menebus sebagian kerugianku. Ya, aku akan memberitahu nona pengawal bahwa aku beruntung dan berhasil mendapatkan keuntungan dari telinga hitam yang kubeli dan menjadi Beyonder. Lagi pula, ketika pertempuran menjadi intens, tidak ada cara untuk menyembunyikannya pada saat itu. Selain itu, apa yang kukatakan hampir benar. Aku benar-benar mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan dari telinga hitam.
Saat Klein mempertimbangkan apa yang akan segera terjadi, dia hampir secara naluriah menggambar tanda bulan merah di dadanya. Semoga Dewi memberkatiku bahwa Beyonder yang datang adalah orang dari jalur Sir. Ia berdoa dalam hati. Saat memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling ruangan mencari pengawalnya. Dia khawatir pengawalnya akan lari tanpa suara setelah mendengar keseluruhan cerita. Lampu di ruang makan menyala hangat, menerangi meja kopi, sofa, dan kursi. Tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali dia. Saat Klein mulai merasa gugup, dia tiba-tiba melihat sebuah wajah muncul di kaca penutup lampu gas di ruang tamu. Wajahnya pucat, dengan rambut emas pucat dan penampilan yang lembut. Wanita ini cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pikiran Klein menjadi tenang, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, aku juga seorang Beyonder. Aku bertaruh pada item yang kubeli dari pertemuan Caspar dan mendapatkan keuntungan darinya, tapi itu hanya menguntungkanku. Apa yang dikatakannya itu benar. Tidak peduli metode apa yang harus dia hadapi, kalimat-kalimat ini akan melewati uji kebenaran. Namun ketika kedua kalimat ini digabung, orang akan berpikir bahwa manfaat tersebut menjadikannya seorang Beyonder. Wajah di penutup kaca itu mengangguk sedikit dan dengan cepat menghilang tanpa reaksi lain. Ekspresi Klein tampaknya tidak berubah, tetapi dia diam-diam menghela napas dalam hatinya. Tanpa melepas mantelnya, dia kembali ke sofa dan mengambil koran dan mulai membaca. Tak lama kemudian, suara denting itu kembali bergema. Seseorang telah membunyikan bel pintunya lagi. Siapa dia? Klein langsung tegang. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku, menyentuh kartu tarot dan mantra Language of Foulness miliknya. Dia perlahan berjalan menuju pintu, dan dengan bantuan kemampuannya sebagai badut, dia meramalkan apa yang akan dia lihat setelah membuka pintu. Bulan merah masih samar-samar terlihat. Lampu gas yang elegan tidak berubah, dan seorang sersan berseragam kotak-kotak hitam putih dengan 3 tanda pangkat di tanda pangkatnya sedang menunggu dengan tidak sabar di dekat pintu. Dia memiliki janggut pendek berwarna coklat dan dia tidak lain adalah sersan yang menangani kasus pembelaan diri Sherlock Moriarty. Kurasa Jurgen menyebut namanya. Sersan vaksin, baiklah, aku bisa menerima uang jaminan 10 pound besok atau lusa. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah MI9 mengirimnya untuk mencari Ian Wright? Atau untuk memberitahuku bahwa aku harus bersembunyi sementara dari bahaya? Bingung, Klein meraih gagang pintu. Di dalam kedutaan Intis di Backlunds Westboro, lampu-lampu menyala. Aroma berbagai parfum dan alkohol, disertai alunan melodi yang merdu menyebar ke setiap sudut. Sebuah bola sedang dipegang. Selama menjabat sebagai duta besar, Bakerland sering mengadakan pesta dansa di kedutaan, mengundang para bankir kerajaan, pemilik pabrik besar, dermawan, dan orang-orang terkenal, kaya, dan berkuasa lainnya, serta pengacara. Kesempatan acak juga diberikan kepada beberapa pedagang berpangkat rendah. Dalam suasana ini, ia akan bercerita kepada para tamu tentang kemakmuran dan keterbukaan Trier, dan bagaimana Republik Intis tidak lagi didominasi oleh orang-orang seperti bangsawan, bankir, pemilik pabrik, dan pengacara. Mereka, secara langsung dan tidak langsung, mengambil alih sebagian besar kursi parlemen, menentukan arah kebijakan pemerintah, menikmati kebebasan sejati dan status tinggi. Hari ini, Bakerland melakukan hal yang sama. Sambil memegang gelas anggur, ia berkeliling di antara para tamu, seolah-olah ingin membuktikan bahwa ia hadir di pesta dansa tanpa meninggalkan tempat. Mereka seharusnya sudah mendapatkan naskahnya sekarang. Setelah mengetahui bahwa Ian Wright muncul di kantor telegraf dari detektif yang gemetar itu, aku mulai menjalankan rencana.
Sekarang saatnya menuai hasilnya. Bakerland, dengan wajahnya yang kurus namun berkelas, menyesap anggur Aurmir yang berwarna seperti darah dan menuju balkon, berniat menghirup udara malam yang sejuk. Setelah mengetahui bahwa Ian telah mengirim telegram tersebut, sebagai seorang ahli konspirasi veteran dan perwira intelijen profesional, Bakerland sangat menyadari bahwa Ian sedang menghubungi atasannya. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan mata-mata ganda yang telah menyusup ke tim intelijen Backlund milik Kekaisaran Feisa untuk menyelidiki dan mendapatkan waktu, lokasi, dan cara pertemuan yang disetujui oleh Ian dan pemimpin tim. Setelah itu, ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus mengirim orang untuk mencari Ian di dekat Jalan Bacardi. Ia berhasil menemukan Ian dan juga menarik perhatian MI9. Menurut rencananya, perwira intelijennya sengaja membiarkan Ian pergi, agar MI9 mengira mereka berada di garis awal yang sama. Setelah melumpuhkan lawan utamanya, ia memanggil agen intelijen lain yang belum terungkap untuk menyergap Ian dan pemimpin tim Kekaisaran Feisa. Ia ingin menemukan manuskrip tersebut dan menyelundupkannya keluar dari kerajaan Lon tanpa terdeteksi oleh MI9. Situasinya berjalan semulus yang diharapkannya, tetapi berita yang datang di malam hari membuat hatinya terasa berat. Orang-orang dari MI9 benar-benar telah muncul. Mereka muncul meskipun diduga telah ditipu. Dengan keberadaan Rosago, itu jelas bukan karena ramalan. Lagi pula MI9 sama sekali tidak pandai meramal. Itu berarti kita punya mata-mata di antara pasukan kita. Mari berharap Rosago bisa selangkah lebih maju dari mereka dan mengambil manuskrip itu untuk diserahkan ke Shadow untuk diekstraksi. Bakerland sengaja mengatur pesta itu untuk menghindari kecurigaan. Tetapi karena itu, dia tidak bisa melibatkan diri dengan perkembangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar bawahannya berhasil. Menurut rencananya, begitu Rosago berhasil, ia akan segera mentransfer barang-barang itu ke petugas intelijen lain yang belum pernah diaktifkan sebelumnya. Kemudian Rosago akan memancing MI9 pergi dan, dengan menciptakan masalah, menjauhkan mereka dari pandangan dan mengalihkan perhatian mereka dari rekannya. Selama proses ini, Bakerland meminta Rosago untuk membunuh detektif itu saat ia melakukannya. Kalau bukan karena dia, tidak seorang pun dari MI9 akan tahu tentang itu. Semuanya akan berjalan lancar. Keterlibatanku dengan geng The Manger tidak akan terungkap, dan aku tidak akan dipindahkan kembali ke negara ini. Dia sebenarnya tidak melarikan diri, berpikir bahwa MI9 akan terus melindunginya, dan bahwa tinggal di rumah lebih aman daripada melarikan diri. Bakerland mengusap wajahnya. Ia telah menerima perintah bahwa setelah operasi mengenai naskah itu selesai, ia akan menyerahkan semua masalah intelijen kepada perwira militer berpangkat tertinggi di kedutaan dan menunggu kedatangan duta besar baru. Bakerland agak enggan berpisah dengan Backlund. Meskipun cuaca buruk dan polusi berat, Backlund merupakan salah satu kota paling makmur di dunia. Lagi pula, para wanita di sini lebih konservatif, tidak seperti para pelacur di kampung halaman. Merayu mereka keranjang secara perlahan dan melepaskan kekangan mereka, sedikit demi sedikit, adalah pencapaian yang sangat memuaskan dan menarik. Sayangnya, aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita cantik ini. Bakerland berpikir dengan muram, dan dia merasa semakin kesal pada detektif yang berani melawan. Mengenai keselamatan Rosago sendiri, Bakerland sama sekali tidak khawatir. Ia percaya bahwa selama Rosago mau, selama ia tidak menjadi target Beyonder High Sequence, ia akan dapat melarikan diri dengan segera. Ini karena Rosago memiliki kekuatan Beyonder yang istimewa.
Saat ia tenggelam dalam pikirannya, mata Bakerland tiba-tiba berbinar. Ia melihat seorang wanita muda bergaun merah berdiri di tepi balkon sambil memegang segelas anggur. Dia memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang lembut. Rambutnya hitam legam dan lebat, dan matanya yang berwarna coklat muda seakan berbicara banyak hal. Bakerland segera menghampirinya dan mulai mengobrol dengannya. Ia mengetahui bahwa wanita itu adalah putri seorang pedagang kayu bernama Eileen, dan bahwa ayahnya tidak begitu kaya dan sedang berusaha keras untuk naik pangkat. Dengan statusnya sebagai duta besar Intis, Bakerland dengan cepat menerima kasih sayang Eileen. Setelah berbagi 2 tarian, tubuh mereka menjadi lebih intim. Wanita cantik, saya ingin mengundang Anda ke kamar saya untuk mencicipi anggur Aurmir tahun 1286. Eileen menjawab, hampir tanpa ragu-ragu, baiklah. Mereka berdua meninggalkan ruang dansa dan diam-diam pergi ke lantai 2. Mereka memasuki kamar Bakerland, dan dia memerintahkan para pengawal untuk menjauh dari mereka dan tidak mengganggunya. Sebelum anggur Aurmir 1286 muncul, Bakerland dengan penuh gairah telah membawa Eileen ke ranjang. Ketika sedang asyik bermain-main di tempat tidur, rok sederhana Eileen terlepas ketika lengannya yang murni dan cantik memeluknya. Ketika tangannya mencengkeram bahu Bakerland, kuku dan urat-uratnya tiba-tiba tumbuh seperti kaki laba-laba yang hitam, tipis, dan berbulu halus. Wah, mata Eileen tiba-tiba melotot ketika busa putih keluar dari mulutnya. Bakerland menarik kembali tinjunya yang telah digunakan untuk memukul perutnya dan berdiri dari tempat tidur. Dia tidak lagi melakukan tindakan tergesa-gesa seperti sebelumnya dan malah memasang ekspresi dingin. "Siapa yang mengirimmu?" tanya Bakerland dengan suara berat. Eileen berusaha berdiri, tetapi rasa sakitnya tak tertahankan. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan takut. Melihat ekspresi di wajah gadis cantik itu, Bakerland tersenyum dan berkata, "Memang benar aku menyukai wanita cantik, tapi aku tahu masalahku ini. Jadi, setiap kali aku bertemu wanita cantik, aku sangat berhati-hati. Bicaralah, siapa yang mengutus kamu? Jangan repot-repot melawan. Aku sangat ahli menggunakan api." Penguasa Misteri Bab 249, Pembunuhan. Eileen mengatupkan mulutnya rapat-rapat dan dengan marah menatap wajah duta besar yang kurus dan tersenyum dengan sedikit ketakutan. Bakerland mengulurkan tangan kanannya yang ditutupi gumpalan api jingga yang menari-nari tanpa suara. Dia maju 2 langkah sambil memberi isyarat seolah-olah sedang menekankan telapak tangannya ke kulit Eileen. Hal ini membuat Eileen teringat pada deskripsi di banyak novel di mana interogator kejam akan menggunakan besi panas membara untuk mencap tubuh targetnya, sehingga menimbulkan pengalaman yang sangat menyakitkan. Tidak, aku tidak mungkin bersikap sebrutal itu kepada wanita secantik dia. Bakerland tiba-tiba menghentikan telapak tangan kanannya yang terentang dan terkekeh pelan. Dia tiba-tiba bergetar, mengubah api jingga menjadi cambuk merah panjang. Cambuk panjang itu membakar udara di sekitarnya yang berbentuk duri. Aduh! Bakerland mencambuk Eileen dengan cambuknya yang menyala-nyala, membakar pakaiannya dan meninggalkan bekas hitam di kulitnya. Wajahnya berubah saat dia berteriak. "Siapa yang mengirimmu?" Bakerland bertanya lagi dengan suara lembut. Bibir Eileen bergetar beberapa kali sebelum akhirnya dia membukanya. Itu adalah... Saat Bakerland tanpa sadar mendengarkan jawabannya, matanya tiba-tiba berubah merah. "Oh, tidak!" Bakerland tersentak mundur dan berguling ke tanah. Di tempat dia berdiri, nyala api membubung dan membentuk dinding api. Splat, splat, splat,
darah dan daging yang seperti hujan berceceran di dinding dan menghasilkan suara mendesis. Beberapa dari mereka menembus api, meninggalkan jejak tipis darah di tanah. Di ujung jalan ini adalah duta besar Intis, Bakerland, yang bangkit sekali lagi. Dia melihat perut Eileen telah terkoyak dan dua lengan yang terbungkus cairan kental mencuat dari dalam. Dengan dorongan tiba-tiba dari kedua tangannya, sebuah sosok keluar dari perut Eileen yang cantik. Sosok itu ditutupi oleh cairan kental berwarna merah darah yang terus menetes ke bawah, dan ukurannya kira-kira sebesar pria dewasa. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang wanita normal seperti Eileen, tanpa tonjolan di perutnya, benar-benar memiliki benda tersembunyi seperti itu di dalam tubuhnya. Bagaimana cara menyimpannya di sana? Ledakan. Tubuh di bawah kepala Eileen meledak seluruhnya, berubah menjadi daging dan darah murni, melonjak menjadi bentuk sosok humanoid, dan bercampur dengan cairan yang menetes untuk berubah menjadi jubah merah yang aneh. Sosok itu memperlihatkan wujud aslinya. Sosok itu begitu cantik hingga tampak seperti wanita. Jubah merah darah yang dikenakannya tampak seperti bunga yang sedang mekar di bawah cahaya api. Rose Bishop, sebagai seorang perwira intelijen veteran, Bakerland segera mengidentifikasi nama urutan yang sesuai di hadapannya. Urutan ke-6 dari jalur pemohon rahasia, Rose Bishop. Setiap Rose Bishop adalah ahli dalam hal sihir darah dan daging. Beyonder di urutan ini dapat bersembunyi di dalam tubuh orang lain, sehingga terhindar dari segala macam penyelidikan. Namun saat mereka muncul, inangnya akan kehilangan nyawa. Demi Tuhan, kepala Eileen yang tersisa menjerit pelan dan menutup matanya selamanya. Uskup Mawar mengulurkan tangan kanannya dan menepuk dadanya 4 kali, dari bawah ke atas, dan dari kanan ke kiri. Dengan warna darah dan cahaya dari api yang terpantul di matanya, dia menatap Bakerland dan melangkah maju dengan kaki kanannya, melewati dinding api. Dia tidak menerima kerusakan apapun dari api, hanya cairan merah tua yang terus menetes ke bawah. Bakerland mundur sekali lagi saat dia tiba-tiba meninggikan suaranya. "Seseorang, tolong aku." Meskipun asistennya yang paling cakap, Rosago, dan beberapa agen intelijen telah dikirim untuk menjalankan misi, masih banyak Beyonder di kedutaan. Mereka adalah pejabat militer yang telah menerima izin dari Kerajaan Lon. Mereka adalah pasukan pertahanan yang tersedia. 1 urutan 5, 1 urutan 6, 3 urutan 7, dan kombinasi hampir 10 urutan 8 dan 9. Suara Bakerland bergema di seluruh ruangan, tetapi tidak keluar dari tempat itu. Musik di luar tidak berhenti dan pesta terus berlanjut. Seolah-olah ruangan itu telah menjadi dunia yang sepenuhnya terisolasi. Bakerland menghentikan teriakannya, menyipitkan matanya, dan melihat sekeliling. Uskup Mawar tidak terburu-buru untuk bertindak. Ia berkata sambil terkekeh, "Itu atas kemauanmu sendiri, aturan yang kau putuskan sendiri. Anda mengatakan kepada para penjaga untuk tidak mengganggu Anda atau mendekat, atau membiarkan siapapun mendekat. Ya, aku hanya memperbesar keinginan dan aturanmu dan membuat sedikit distorsi. Jika kau ingin lepas dari keterasingan ini, kau harus mengalahkan dirimu sendiri." Ekspresi Bakerland sedikit berubah. Apa yang tampak sebagai kepatuhan terhadap aturan, pada kenyataannya, merupakan distorsi dari aturan tersebut. Karakteristik menggunakan kekuatan otoritas untuk melayani diri sendiri membuatnya teringat pada nama sekuens yang lain. Baron Korupsi, Gerutu Bakerland. Ini adalah jalur pengacara, yang merupakan urutan 6 dari jalur Kaisar Kegelapan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya,
wajah Bakerland tiba-tiba berubah sangat muram saat dia berkata, "Gembala, kamu seorang gembala. Siapa kamu dari Ordo Aurora?" "Tuan A, mengapa kau membunuhku, Uskup Mawar?" "Tidak," Sever terkekeh. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Terimalah berkat Tuhan." Tubuhnya tiba-tiba menegang sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Sendi-sendinya seakan tertutup karat, dan dia tampak berubah menjadi boneka. Bakerland tertawa terbahak-bahak. Kesuraman yang sebelumnya ada langsung lenyap dalam sekejap. Ia mengeluarkan sapu tangan putih dari saku dada kirinya dan menyeka sudut mulutnya. "Senang sekali kamu bisa mengobrol denganku selama ini. Itu memberiku cukup waktu." Setelah sapu tangan putih itu diambil, sebuah kepala seukuran ibu jari muncul dari saku dada kirinya. Itu adalah kepala boneka dengan mata yang sepenuhnya hitam. Sang gembala membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika ia mendengar suara hampa yang sepertinya datang dari jauh. "Anda." Setelah berhenti sejenak, tubuhnya tiba-tiba membesar dan kulitnya berubah gelap. Dua tanduk kambing melengkung dengan pola aneh dan menyeramkan tumbuh dari kepalanya, begitu pula sayap di belakang punggungnya yang mengeluarkan bau belerang saat mengepak. Sang gembala langsung bergerak 3 meter ke depan, setelah berubah wujud menjadi makhluk seperti iblis. Namun, meskipun begitu, seakan-akan setiap persendiannya terbelenggu dengan kuat. Gerakannya kaku dan lambat, dan pikirannya mulai kabur. "Kau masih memiliki kekuatan iblis? Seperti yang diharapkan dari seorang gembala, biarkan aku mengirimmu kepada Tuhanmu." Tanpa basa-basi lagi, tombak panjang yang menyala dengan ujung putih menyala muncul di tengah telapak tangan kanan Bakerland. Dia membungkukkan punggungnya, hendak melemparkan tombak untuk menjepit sang gembala ke dinding dan membakarnya menjadi abu. Urutan 7 piromaniak dari jalur konspirasi memiliki nama kuno, penyihir api. Batuk, 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 batuk. Pada saat itu, Bakerland mulai batuk dengan keras. Batuknya begitu keras hingga ia merasa seolah-olah hendak memuntahkan jantung dan paru-parunya. Tombaknya yang menyala-nyala kehilangan kendali karena batuknya dan menghilang inci demi inci. Wajahnya memerah dan dahinya terasa panas karena batuknya. Pengaruhnya terhadap musuhnya, yang diperolehnya dari benda mistis, terangkat. Sang gembala terbebas dari kelesuannya dan kembali normal. "Menurutmu kenapa aku mengobrol lama sekali denganmu? Bagaimana rasanya terkena pneumonia berat dan batuk yang tak kunjung sembuh?" tanya si wajah jahat dengan sudut mulut yang melengkung. Mendengar kata-kata ini, Bakerland tiba-tiba teringat akan penampilan musuh yang cantik dan mempesona saat pertama kali muncul, dan dengan menyesal berkata, "Uhuk, uhuk, penyakit, kau, batuk, batuk, membunuh seorang, batuk, batuk, batuk. Seorang iblis penderita." Sang gembala menghilangkan wujud seperti iblisnya saat sosoknya berubah menjadi serangkaian bayangan yang bertumpuk. Dia terkekeh dan berkata, "Tidak, aku hanya menerima hadiah dari Saint Tenebrus. Aku tahu para penganut teori konspirasi punya berbagai cara untuk melakukannya, jadi aku akan menggunakan kemampuan terkuatku sekarang, agar kalian tidak punya harapan yang tidak perlu." Sebuah buku muncul di hadapannya, buku yang tembus cahaya dan kabur. Buku kuno itu dibalik dengan cepat dan disertai suara nyanyian lembut. "Aku datang, aku melihat, aku mencatat. Selama aku merekamnya, aku akan bisa menggunakannya sekali. Ini adalah kemampuan yang Saint Tenebrus sengaja tunjukkan kepadaku. Meskipun aku hanya memiliki setengah dari efek aslinya, itu sudah cukup." Suara sang gembala menjadi hampa, dan tubuhnya diselimuti oleh kegelapan yang keluar dari buku itu. Dia dengan cepat berubah menjadi raksasa kecil,
tingginya sekitar 2,3 hingga 2,4 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi hitam yang dingin. Di tempat di mana matanya seharusnya berada, ada 2 gumpalan merah menyala. Sang ksatria kegelapan mengangkat pedang lebar di tangannya, melangkah maju, dan melancarkan tebasan tanpa henti. Tidak memangnya kenapa, saat Bakerland menjerit dengan tragis, lapisan api yang menyembur keluar dari tubuhnya terbelah. Segala macam cahaya meledak dan terbelah, dan tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Bakerland jatuh ke tanah. Tak ada darah yang keluar dari lukanya yang parah. Bahkan jiwanya tampak terkikis dan hancur oleh pedang hitam yang tampaknya tak ada. Ledakan, ledakan, ledakan. Gumpalan api yang keluar dari tubuh Bakerland kehilangan kendali, menyebabkan ledakan yang mengguncang ruangan dan membuat kaca bergetar. Dan pada saat itu, keterasingan yang telah diciptakan oleh keinginannya sendiri lenyap bersama kematiannya. Sang gembala tidak berhenti, dan tidak pula menunggu karakteristik Beyonder muncul. Ia mengembalikan penampilannya yang tidak mencolok dan memanfaatkan kesempatan itu sebelum para pejabat militer kedutaan tiba. Berlari cepat melewati lapisan-lapisan dinding dan menuju kegelapan di luar. Di jalan Mins nomor 15, Klein berhenti dengan tangan kanannya memegang gagang pintu. Dia memutuskan untuk melempar koin sebelum membuka pintu. Karena Ian sudah datang, maka wahyu yang dilihatnya dalam mimpi itu sudah terjadi. Itu artinya bahaya bisa datang kapan saja. Sambil menggumamkan kata-kata, pengunjung di luar akan membawa bahaya, Klein mengangkat 1/4 sen dan melihatnya jatuh ke telapak tangannya, sisi angkanya menghadap ke atas. Negatif. Klein bergumam pada dirinya sendiri saat dia meraih gagang pintu. Namun, dia tidak lengah. Dia tahu bahwa ada Beyonder Mid Sequence yang memiliki jalur yang sama dengannya di pihak duta besar yang dapat mengganggu ramalannya. Kalau orang itu, wajar saja kalau dia mendapat hasil yang salah. Sayang sekali aku tidak punya waktu atau kesempatan untuk menyelidikinya di atas kabut abu-abu. Klein melihat ke balik pintu sejenak dengan spirit vision-nya. Menyadari tidak ada yang salah, dia membuka pintu dan mundur 2 langkah. Mengenakan seragam kotak-kotak hitam putih, Sersan Vexin melepas topinya dan berkata dengan ekspresi serius. Saya diutus oleh atasan untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus berhati-hati malam ini dan besok. Berhati-hatilah terhadap orang asing. Penguasa misteri bab 250, pengalaman kaya dalam mencari kematian. Baiklah, Klein mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sersan Vexin menyentuh rambut pendeknya dan berkata, ada pengaturan lain. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci, dan kamu dapat memutuskan sendiri. Dia mengarahkan pandangannya ke ruang tamu. Klein membuat gerakan sopan untuk mengundang, lalu memperhatikan Sersan Vexin menutup pintu di belakangnya, berjalan ke sofa, dan duduk. Apa rencanamu? Klein tetap mengenakan mantelnya, tangannya masih di saku. Vexin mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menggenggam tangannya, dan berkata, kau seharusnya sadar bahwa kau telah menyinggung duta besar itu. Malam ini atau besok akan menjadi masa yang paling berbahaya bagimu. Para petinggi memberimu 3 pilihan. Yang pertama adalah pergi ke katedral angin suci selama 2 hari. Aku tahu kau penganut dewa mesin dan uap, tetapi katedral Saint Hierland terlalu jauh, dan mudah terjadi masalah dalam perjalanan ke sana. Klein mengangguk tanpa suara dan menunggu Sersan memberinya pilihan kedua. Tiba-tiba, penglihatannya kabur dan kepalanya mati rasa. Ia merasa seolah-olah ada lapisan kaca tebal di sekelilingnya. Dia melihat bahwa Sersan Vexin semakin lambat dalam membuka dan menutup mulutnya, dan dia menyadari bahwa pikirannya menjadi lambat.
Perasaan ini sangat familiar. Klein tiba-tiba teringat pada boneka dari keluarga Antigonus, artefak tertutup 2049. Saat itu, dia berulang kali terkena dampak yang sama, tetapi dia telah dibangunkan oleh Kapten Dunsmith dan yang lainnya. Untuk memastikan bahwa yang lain dapat mendeteksi adanya kelainan pada waktu yang tepat, mereka terus meregangkan dan menarik lengan mereka. Keluarga Antigonus memegang jalur pelihat. Kemampuan orang ini mirip dengan boneka keluarga Antigonus. Dia adalah pelampau mid-sequence dari jalur pelihat. Seperti yang diduga, itu dia. Klein tersadar, tetapi tidak ada Dunsmith yang membangunkannya. Otot-otot di wajah petugas vaksin mulai menggeliat. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi seorang pria dengan rambut hitam dan mata biru. Ia memiliki wajah yang tampan dan janggut tipis. Dia berkata sambil tersenyum, "Jika diberi waktu, ini adalah salah satu kemampuan tersulit yang harus dihadapi oleh siapapun yang bukan seorang high sequence beyonder." Sewaktu berbicara, Klein melihat sosok wanita bergaun hitam kerajaan muncul di kaca jendela Oriel. Dia berjalan perlahan dan kaku keluar dari kaca, rambutnya yang pirang, wajahnya yang halus, dan wajahnya yang pucat membuatnya lebih tampak seperti boneka daripada orang hidup. "Aku tidak pernah menyangka kau akan mampu menyewa pengawal yang begitu kuat. Jika bukan karena ramalanku sebelumnya, aku mungkin sudah mati di sini." "Kompensasi macam apa yang kau bayar? Ngomong-ngomong, namaku Rosago." Rosago tidak menoleh ke belakang sambil terus tersenyum pada Klein, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat jawaban yang fasih dari pria yang dikendalikannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup di lehernya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak dan bulu kuduknya merinding. Tampaknya ada orang tak kasat mata di belakangnya, bernapas di lehernya. Rosago tertawa, mengangkat tangan kirinya, dan menjentikkan jarinya. "Aduh!" Api tiba-tiba membumbung tinggi dari punggungnya, dan bayangan transparan terbakar, dengan cepat berubah menjadi abu. Dalam fisik Klein, semua gerakan ini dipecah menjadi jaringan gambar. Hal itu bukan karena lawannya menjadi lambat, tetapi akibat pikirannya yang semakin lamban. "Dia sudah mengendalikanku, kenapa dia tidak langsung membunuhku?" Apakah semua penjahat suka terlibat dalam monolog yang panjang? Tidak, dia tidak bodoh. Dia mencoba menyembunyikan sesuatu dengan diskusi ini. Klein mencoba berpikir untuk mencari tahu masalahnya, tetapi pikirannya bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Dia menatap Rosago dengan saksama, memperhatikan setiap detailnya. Akhirnya, ia melihat sosok di masing-masing mata Rosago, sosok dengan rambut pirang, mata biru, wajah pucat, dan gaun kerajaan gotik hitam gelap. Dan saat ini, wanita itu masih berada di belakang Rosago. Dia masih berada di dekat jendela Oriel, berjalan ke arahnya seperti boneka yang dimanipulasi. Dia belum benar-benar mengendalikannya. Dia masih mencoba melawan dan berjuang. Mereka bergumul di alam misteri. "Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menyeimbangkan timbangan." Klein mengalihkan perhatiannya ke jimat bahasa kekotoran yang dipegangnya di tangan kirinya. Jimat itu dingin dan licin, penuh dengan kejahatan. Dia senang karena dia tidak menurunkan kewaspadaannya dan tetap mempertahankan kesiapan tempur sepanjang waktu. Dia hanya bisa melukai dirinya sendiri untuk melukai lawannya. Klein mengumpulkan kekuatannya dan berusaha berbicara. Pita suaranya tampak telah membusuk, dan tenggorokannya bergetar hebat. Dia berkata dengan suara serak dalam bahasa Hermes kuno dengan irama staccato, kekotoran. Saat suaranya bergema di udara, Klein merasakan sakit yang menyengat di telapak tangan kirinya.
Dan dia mendengar bisikan-bisikan ilusi yang dapat membuat seseorang gila. Ini adalah kondisi yang ia kenal dan tidak memengaruhi upayanya selanjutnya. Upayanya adalah untuk menyuntikkan sebagian besar spiritualitasnya ke dalam mantra bahasa kekotoran yang tidak memerlukan pengendalian tubuhnya. Dalam 3 detik, suara sang pencipta sejati akan turun ke dunia fisik dan masuk ke telinga makhluk yang paling dekat dengannya. 3. Pembukaan, kegaduhan, ilusi, bisikan jahat menyebar dalam sekejap. Klein merasakan kulit kepalanya geli, pikirannya berdengung, pembuluh darahnya berdenyut. Ia merasa sulit untuk memfokuskan pikirannya. Di meja kopi yang jauh darinya, ekspresi Rosago tiba-tiba berubah. Wajahnya membengkak saat sosok wanita di matanya tiba-tiba menjadi lebih jelas. 2. Wanita pucat bergaun hitam kerajaan di belakangnya mempercepat tindakannya, tetapi tak lama kemudian, dia mengerutkan kening kesakitan. Pada saat ini, Klein merasakan melemahnya pengaruh tersebut sesuai keinginannya, mendapatkan kembali kelancaran proses berpikirnya, dan merasa seolah-olah persendiannya kembali terisi pelumas. Setelah mengalami omelan selama ini, dia menahan kegilaan dan rasa sakit, dengan cepat mencabut dan melemparkan mantra bahasa kekotoran dari telapak tangan kirinya ke arah Rosago. 1. Jimat hitam pekat itu, dengan banyak simbol dan pola yang tampak menyeramkan, meleleh. Rosago baru saja mendapatkan kembali ketenangannya dan mencoba melompat ke samping ketika dia melihat kegelapan pekat dan mendengar gumaman yang mengandung pengetahuan yang sangat luas dan kegilaan yang ekstrim. Tidak ada manusia yang mampu menggambarkan suara seperti itu. Semua urat nadi di kepala Rosago menonjol seolah-olah akan meledak. Dia terjatuh ke tanah, menggeliat dan berjuang saat kulitnya robek, inci demi inci, memperlihatkan daging di bawahnya. Pada saat yang sama, Klein dan wanita pirang bermata biru itu juga tak kuasa menahan rasa sakit saat mereka terjatuh ke tanah. Masing-masing dari mereka menjerit histeris, rasa sakit yang luar biasa terasa seperti seseorang telah menusuk pelipis mereka dengan batang bol. Mata mereka memerah karena cairan merah mengalir dari hidung mereka. Mereka tidak dapat melihat maupun merasakan dunia luar. Klein yang berpengalaman adalah orang pertama yang pulih. Ia terhuyung-huyung berdiri dan melihat Rosago telah merobek pakaiannya dan mengupas kulitnya, memperlihatkan daging dan urat-uratnya. Ia bagaikan monster merah legendaris yang telah dikuliti. Ia terus-menerus berguling-guling di tanah sambil mengerang kesakitan, seolah-olah ia akan kehilangan kendali. Klein tidak menunggu hasilnya, karena dia tidak mampu menanggung kemungkinan pihak lain memperoleh keuntungan, sekaligus menjadi pemuja sang pencipta sejati. Dia yakin dewa jahat itu pun pasti murka. Sambil mencabut revolvernya dan menyesuaikan laras ke posisi menembak, Klein maju 2 langkah, berputar mengelilingi meja kopi, dan menempelkan moncong senjatanya ke kepala Rosago. Bang, 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 bang. Mengenakan setelan jas hitam berkancing ganda, dia menatap musuhnya dengan saksama saat dia melepaskan 5 peluru berturut-turut. Menyaksikan kepala musuhnya membengkak dan meledak menjadi campuran warna merah, putih, dan hitam yang berceceran di seluruh lantai. Kapten, terima kasih telah menunjukkan hal ini kepadaku sebelumnya. Klein terengah-engah sambil menurunkan revolvernya sebelum dia tersenyum cerah. Di depannya, mayat Rosago yang tanpa kepala bergoyang sedikit sebelum jatuh ke sisi sofa. Baru pada saat itulah wanita dalam gaun hitam gotik itu menghentikan teriakannya. Perjuangan dan gerakan bergulingnya melambat, tetapi kulitnya tampak berubah jauh lebih bening. Melihat daging di mayat Rosago menggeliat, Klein tidak ragu menggunakan mantra requiem ciptaannya sendiri.
Di bawah suasana yang tenang dan tenteram, mayat itu akhirnya berhenti bergerak. Melihat pemandangan ini, Klein teringat sesuatu. Dia mengeluarkan jimat lain dan melantunkan mantra dengan suara rendah, Crimson. Kemudian, dia menyuntikkan sebagian spiritualitasnya ke dalamnya dan melemparkan jimat ini ke pengawalnya, wanita dengan rambut emas pucat dan wajah putih pucat. Saat kekuatan tidur itu terpancar, wanita yang masih melemah karena pengaruh suara-suara itu langsung menjadi tenang dan tertidur lelap. Untuk memastikannya, Klein melemparkan mantra tidur lagi, takut kalau dia akan diganggu saat sedang merencanakan apa selanjutnya. Jalan Mins 15 kembali damai. Kali ini, tidak ada yang rusak, hanya tanah yang terkontaminasi, karena pertarungan antara ketiga pihak bersifat mistis dan melampaui alam fisik. Melihat mayat Rosago dan kemudian pengawalnya yang sedang tidur, Klein mengejek dirinya sendiri, sering-seringlah mencari kematian. Setidaknya aku memperoleh kekebalan. Dia tidak langsung mencoba ritual mediumship karena Rosago sekarang telah tercemar oleh sang pencipta sejati, dan berkomunikasi langsung dengan roh sama saja dengan bunuh diri. Namun, itu tidak berarti Klein tidak punya pilihan. Ia berencana melakukan mediumship di atas kabut abu-abu dengan membawa Rosago bersamanya. Dengan level tubuh rohnya saat ini, bahkan dengan tambahan yang diberikan oleh peluit tembaga Azik, dia tidak dapat menggerakkan kamera portabel, apalagi mayat yang beberapa kali lebih berat. Namun, mediumship tidak dilakukan dengan mayat, tetapi dengan menyalurkan spiritualitas yang tersisa. Klein mengeluarkan lilin, segera menyiapkan upacara ritual, memanggil dirinya sendiri, dan menanggapi dirinya sendiri, berubah menjadi tubuh roh khusus. Setelah menjadi roh, ia melihat sisa-sisa spiritualitas Rosago yang jelas, dan ia menyadari bahwa kondisi fisik nona pengawal agak aneh. Ia sebenarnya dalam kondisi yang cukup mirip dengan dirinya, tetapi ada juga perbedaan besar. Tanpa membuang waktu berpikir, Klein membawa peluit tembaga Azik, membungkus sisa spiritualitas Rosago, dan memasuki kabut kelabu. Setelah menyiapkan benda-benda ritual yang sesuai dan mendirikan altar sederhana, Klein segera memulai ritual mediumship. Selama proses ini, ia terkejut saat mengetahui bahwa ia tidak perlu lagi berdoa kepada siapapun untuk dapat berkomunikasi langsung dengan roh. Ia seperti menjadi perantara roh sungguhan. Fiuh, apakah ini semacam kekuatan khusus yang kumiliki di ruang misterius di atas kabut abu-abu? Sebuah pikiran melintas di benak Klein saat ia mulai membacakan pernyataan ramalan. Formula ramuan untuk jalur pelihat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.